Julian sengaja mengabarkan kepada mama dan juga istrinya Safira bahwa dia itu bahagia banget karena memang hari ini dia sudah dinyatakan tidak bersalah, ya karena memang bukan perbuatan dari Julian yang telah menculik Yuda. Memang Julian tidak terbukti bersalah atas penculikan yang memang bukan dilakukan oleh Yuda, melainkan yang dilakukan oleh Rafael. Nah, di situ membuat mamanya sangat senang banget dan memeluk Safira dan juga sekalian memeluk Julian. Dan senang banget karena ini adalah kabar yang sangat mengembirakan buat Safira juga. Safira juga bahagia banget, seneng banget karena memang ini adalah momen yang sangat mengharukan, momen yang memang sangat ditunggu-tunggu, memang kebenaran memang Julian tidak bersalah. Nah, sementara itu ada Romi yang terus mengejar-ngejar Dania. Dan Dania di situ ternyata bersama dengan Steven dan juga Ray. Dan ternyata Romi berhasil menemukan di mana keberadaannya dan Dania, dan dia tetap ingin membawa Dania itu pergi bersama dengan Romi karena walau bagaimanapun statusnya Dania tetap menjadi seorang istrinya. Karena walau bagaimanapun status seorang istri masih melekat di hatinya Dania, dan otomatis dia tetap menjadi tanggung jawabnya Romi. Otomatis Romi terus mengejar. Nah, sementara itu ada Mama Lestari yang berusaha untuk menyuruh anaknya, ya, Rafael, untuk tidak jadi bercerai dengan Mona, karena walau bagaimanapun Mona itu adalah menantu yang baik, menantu idaman bagi Tante Lestari. Jadi Mama Lestari menginginkan buat anaknya Rafael untuk membujuk agar Mona tidak jadi bercerai. Namun sayangnya Mona kali ini memang sudah malas ya bersama dengan Rafael. Walaupun dia sangat mencintai Rafael, namun sayangnya Rafael bukanlah orang yang baik. Nah, sementara itu nih guys, ada Dani yang sangat bersedih sekali. Dia selalu pengen dijaga oleh Yuda. Dan kemungkinan ini akan sangat susah sekali ya buat Yuda untuk menjaga. Nah, kemudian akhirnya membuat Yuda ini berpikir bahwa dia akan menikahi supaya dia bisa menjaga Dania seutuhnya. Nah, sementara itu ketika Alfa dan juga Julian membahas tentang kematian kedua orang tuanya Safira yang kemungkinan besar ini uh, dilakukan oleh Papa Gunawan, dan ternyata di situ memang ya ada Safira yang mendengar ucapan yang dilontarkan oleh suaminya yang membuat memang Safira merasa sangat sedih betul. Dania itu memang seutuhnya pengen mendapatkan Yuda, dan kemudian Yuda menyuruhnya untuk menikah supaya Yuda itu bisa menjaga Dania seutuhnya dari Romi semacam itu loh guys. Dan Romi itu juga datang ke pemakamannya Yuda, di mana memang Romi itu tetap menginginkan Dania karena walau bagaimanapun dia sangat cinta kepada Dania. Namun sayangnya Dania sudah tidak mau bersama dengan Romi. Nah, kebetulan di situ ada Papa Gunawan yang berusaha untuk memisahkan Romi dengan Dania karena walau bagaimanapun ya, Romi itu bukanlah orang yang paling ia cintai semacam itu. Jadi walau bagaimanapun di situ ya tetap Romi tidak harus bersama dengan Dania. Tiba-tiba di situ kedatangan juga Mama Gina, dan ternyata Mama Gina ini justru malah bikin masalah di situ ya. Dia mau mengarut-ngarut kuburannya dan kuburannya Yuda. Karena dia menunjukkan rasa kurang suka kepada Yuda gara-gara Yuda anaknya Sisi itu meninggal, dan oleh karena itu dia bikin keributan. Nah, otomatis membuat Dania ini karena tidak suka melihat perbuatannya Mama Gina yang justru melakukan hal tersebut ya kepada Yuda. Padahal ini kan Yuda baru meninggal. Kenapa kok Mama Gina malah melakukan hal itu gitu loh. Bikin onar di pemakamannya Yuda, dan otomatis membuat Dania kesal dan langsung menampar Mama Gina di depan orang banyak ketika pemakamannya Yuda. Dan di situ ternyata membuat Mona itu merasa bahwa Dania itu merasa kurang baik atau sinting ya, karena dia kok bisa gitu loh menampar mamanya Julian semacam itu. Nah, ini menjadi pertanyaannya karena memang Dania sangat mencintai gitu loh, sangat mencintai Yuda, dan dia akan membela Yuda sampai kapanpun. Nah, di situ karena memang Mama Gina tidak suka ditampar oleh Dania, otomatis keributan semakin ya memanas. Jadi terjadilah keributan antara Mama Gina dengan juga Dania, dan di situ ya karena memang tidak diterima membuat Mama Gina semakin marah di pemakamannya Yuda. Karena apa? Dia memang menunjukkan rasa kurang suka kepada Yuda, bahwa Yuda adalah orang yang telah membunuh anaknya Sisi, makanya membuat dia itu marah gitu loh. Kemudian terjadilah itu perang di antara Dania dan juga Mama Gina. Nah, kemudian dilihatlah tuh sama Mona di situ nih guys, yang melihat ternyata di pemakaman Yuda penuh dengan drama, penuh dengan permasalahan. Makanya di situ Mama Gina berusaha untuk memukul dan menjambak semacam itu, menjambak Dania karena sudah bikin keributan. Nah, di situ ada Romi nih guys yang berusaha untuk membela istrinya karena walau bagaimanapun Romi itu kan tetap suaminya. Dan di situ dia berusaha untuk melindungi istrinya agar tidak diamuk oleh Mama Gina.
Mama Gina tetap berusaha ya menjambak Dania karena perbuatan dia, karena tidak menunjukkan rasa empati kepada Sisi yang sudah meninggal gara-gara Yuda semacam itu. Nah kemudian di situ terjadilah permasalahan tuh antara Mama Gina dengan kejadian yang sangat memanas ya, memang sangat drama sekali antara Mama Gina dan juga Dania. Di situ sudah diingatkan oleh semua orang yang berada di situ, diingatkan oleh Romi untuk tidak bikin masalah di pemakamannya Yuda. Dan kemudian di situ ya Mama Gina ini sengaja marah karena walau bagaimanapun yang telah menyebabkan Sisi meninggal itu Yuda. Nah kemudian Dania itu berpikir bahwa memang dari dulu kan memang sudah tahu bahwa Sisi tidak dicintai oleh Yuda. Lalu kenapa membuat Sisi itu terus mengejar-ngejar Yuda? Nah karena membela Yuda otomatis membuat Mama Gina semakin marah. Nah disinilah terjadi permasalahan yang semakin besar semacam itu. Nah kemudian Mbak Julian ini berusaha untuk mengingatkan kepada Dania untuk tidak marah-marah kepada mamanya Julian. Di situ ya, Julian berusaha untuk mengingatkan kepada Dania untuk tidak melakukan hal itu, perbuatan yang kurang sopan kepada mamanya. Dan di situ Dania berusaha untuk menegaskan ya bahwa dia nggak ada masalah apapun dengan siapapun semacam itu. Makanya terjadilah perang tuh antara Mama Gina dan juga Dania. Karena Dania itu percaya dengan perbuatan bahwa memang bukan kesalahan 100% dari Yuda gitu loh. Karena memang Sisinya aja mengejar-ngejar cintanya Yuda, pada jelas-jelas Yuda tidak mencintai. Nah kemudian karena merasa disalahkan membuat Mama Gina ini semakin marah semacam itu. Membuat Mama Gina ini semakin marah gitu loh. Ya. Dan di situ juga Mama Gina tidak suka jika anaknya tidak dibela, karena walau bagaimanapun kita tahu betul bahwa kematian Sisi itu ada hubungannya dengan Yuda. Makanya terjadilah itu ya perkara yang sangat memanas di pemakamannya Yuda yang tidak berjalan dengan baik. Nah di situ tentu saja juga ada Rafael guys. Rafael itu juga menyaksikan gitu loh. Dia harus datang ke pemakamannya Yuda karena memang dia harus datang supaya dia tidak dicurigai oleh Dania, karena memang Dania sempat melihat dia ya, yang telah menyebabkan dia itu meninggal adalah Yuda. Yuda itu meninggal karena ulahnya Rafael. Rafael lah yang telah menyekap Yuda sehingga Yuda itu juga dikubur hidup-hidup dan menyebabkan Yuda itu hilang pernafasannya dan dia tewas gara-gara Yuda semacam itu. Gara-gara Rafael. Nah Rafael itu sendiri juga melihat bahwa dia kurang suka dengan keadaan semacam itu. Nah Rafael itu berusaha untuk mendekat di situ dan ternyata di depan dia ada prahara juga, di mana ternyata ada Mama Gina yang marah-marah di pemakamannya Yuda semacam itu. Dan ternyata ada drama yang sangat luar biasa di depannya. Nah, kemudian sementara itu juga ada Safira yang berusaha membela Mama Gina agar menyadarkan kakaknya untuk stop, berhenti semacam itu menyalahkan Mama Gina seperti itu. Namun ternyata ketika Mama Gina itu dibela oleh Safira, ternyata membuat dia itu semakin marah-marah. Ya, semakin membuat Mama Gina itu semakin marah-marah dan menyalahkan keadaan. Gitu loh. Di pemakamannya Yuda ternyata tidak berjalan yang sangat baik. Menurut Mama Gina memang ya Yuda itu tidak butuh penghormatan gitu loh. Makanya di situ membuat Rafael sangat senang banget atas kematiannya Yuda karena ada drama banget seperti itu loh. Banyak orang yang kurang suka dengan Yuda. Ternyata ada drama banyak hal di situ. Julian juga mengungkapkan kepada Dania untuk stop tidak melakukan seperti itu karena walau bagaimanapun berhenti untuk tidak sopan dengan mamanya semacam itu. Nah, di sini tiba-tiba membuat ya Julian itu harus berdiri dan ternyata dia kesakitan ya. Dan disitulah yang menyebabkan dia kesakitan karena berdiri, karena berusaha untuk melarikan mamanya dan Dania. Dan mamanya itu langsung berhenti nih guys ya ketika anaknya itu merasa kesakitan. Karena walau bagaimanapun ya, anaknya itu tidak suka jika mamanya itu berkelahi ya, bikin onar di pemakamannya Yuda. Kalaupun Sisi masih hidup ya, gak suka juga melihat kondisi mamanya yang marah-marah di pemakaman gitu loh. Karena walau bagaimanapun ya ini situasinya masih berduka semacam itu. Jadi memang seharusnya Mama Gina menunjukkan rasa empatinya. Nah ternyata di situ ya adanya Julian tentu saja tidak disukai oleh Rafael. Karena walaupun bagaimanapun dia Rafael ini pengen Julian itu mendekam di penjara gitu loh. Padahal semua perbuatan ini jelas itu karena Rafael. Nah kemudian di situ tiba-tiba datanglah polisi. Polisi itu pengen melakukan penyelidikan, ingin melakukan autopsi terhadap jasadnya Yuda. Nah kemudian ini membuat semua orang pada bingung nih. Kalau misalkan jasadnya Yuda itu diotopsi dan ternyata memang ada sidik jarinya Rafael, bahkan Rafael ini bisa ketahuan. Ini membuat semua orang jadi bingung. Nah kemudian di situ ada pengacaranya Yuda yang menyatakan kepada pihak kepolisian bahwa mengenai jasadnya Yuda itu sudah tidak boleh diotak-atik lagi. Ini sesuai dengan pesan keluarganya Yuda semacam itu.
Dan kemudian membuat polisi ini akhirnya pulang. Nah, sebelum pulang di situ ada Julian yang berusaha tanya terkait kasus dia bagaimana. Karena walau bagaimanapun Julian tidak bersalah. Lalu siapa orang yang telah menyebabkan Yuda itu meninggal, dan kira-kira siapakah yang menyebabkan Yuda itu ya dikubur hidup-hidup? Siapa yang melakukan ini semua? Nah, kemudian di situ masih menjadi pertanyaan semua orang untuk tetap menyelidiki kasusnya ini. Nah, tiba-tiba di situ datanglah Rafael. Rafael itu menyalahkan Julian karena Julian ini merasa bahwa dia yang telah melakukan semua penyekapan gitu loh. Padahal jelas-jelas penyekapannya bukan dilakukan oleh Julian, melainkan Rafael itu sendiri. Tapi ternyata Rafael justru malah menyalahkan Julian. Nah, di situ di hadapan semua orang nih guys ya, tentu saja sikap Rafael itu malah menyalahkan orang lain. Nah, kemudian Dania yang tahu kebenarannya bahwa memang yang telah mengubur hidup-hidup gitu loh adalah Rafael. Rafael masih saja mengaku sahabat kepada para polisi, padahal jelas-jelas dia yang telah menyebabkan Yuda itu meninggal. Nah, kemudian membuat Dania sangat marah betul. Dia ngomong kepada semua orang ya, bahwa yang telah menyebabkan Yuda meninggal itu adalah Rafael. Nah, kemudian nih guys ya, karena Dania menyatakan bahwa Rafael yang telah membuat Yuda itu meninggal, membuat Rafael ini berusaha untuk bilang bahwa itu adalah semuanya fitnah. Namun, apapun yang dilontarkan oleh Dania itu memang benar. Namun, di situ juga semua orang pada bingung guys, karena ternyata sikapnya sikapnya Rafael itu ternyata sangat pedih, sangat jahat. Bahkan Safira ini merasa bahwa mantan suaminya Rafael kok bisa setega itu kepada Yuda, mengubur orang hidup-hidup. Ketika Dania menyampaikan bahwa Yuda itu dikubur hidup-hidup, otomatis membuat ya suami Safira ini merasa sangat ketar-ketir. Ternyata sikapnya Rafael itu bisa melakukan setega itu, dan dia harus lebih was-was lagi untuk bisa menjaga Safira dari Rafael. Nah, kemudian ya yang menjadi saksi memang ya Yuda itu dikubur hidup-hidup bukan hanya Dania, melainkan juga ada anak buahnya yang mau menjadi saksi. Memang benar semua ini adalah ulahnya Rafael, di mana Rafael lah yang telah menyebabkan kematiannya Yuda. Yuda itu dikubur hidup-hidup gitu loh. Nah, di situ memang hanya karena memang balas dendam kepada Yuda. Yuda pernah menyekap Rafael, dan sekarang Rafael lebih pedih lagi untuk menyekap dan ternyata bahkan mengubur hidup-hidup Yuda. Dan ketika dia mengubur hidup-hidup Yuda, ternyata diketahui itu sama Dania. Dan Dania tentu saja sangat sedih ketika orang yang paling ia cinta itu malah dikubur hidup-hidup semacam itu. Ya, kemudian membuat Dania berusaha untuk membuka petinya, berusaha untuk mengeluarkan ya agar Yuda itu selamat. Dan di situ ya Dania membuka mulutnya Rafael karena memang perbuatan Rafael ini sangat menyedihkan sekali. Bahkan semua orang berpikir bahwa Rafael itu sangat kejam sekali. Dan mamanya itu juga baru tahu ternyata anaknya seperti itu, sejahat itu gitu loh. Bahkan Yuda itu dikubur secara hidup-hidup. Bahkan ya Romi itu berpendapat bahwa memang kejahatan yang dilakukan oleh Rafael sangatlah pedih banget. Dia itu memang anak iblis. Kok bisa dia mengubur hidup-hidup Yuda? Sementara itu nih kasih ada Mona. Mona itu sangat takut jika suaminya ditangkap polisi. Makanya dia berusaha untuk membela suaminya dengan melakukan berbagai cara agar buktinya tidak mengarah ke suaminya. Dan dia mengerahkan semua anak buahnya untuk menjaga nama baiknya suaminya agar suaminya tidak terbukti bersalah. Nah, di situ sementara itu ada Rafael yang berusaha untuk menyuruh anak buahnya Nico untuk mengatasi masalah ini. Apakah dia anak buahnya sudah menyelesaikan permasalahannya sementara itu? Dan kemudian ketika itu dia berusaha untuk menelpon Nico, dan ternyata di situ ada papanya dan mamanya yang menyusul. Ya, yang menyusul Rafael di situ. Dan bilang kepada Rafael untuk ya ngobrol baik-baik karena masalah ini tidak bisa diselesaikan secara sendirian. Namun di situ Rafael ternyata memang pengen menyelesaikan semua masalahnya itu secara sendirian karena dia sanggup. Di situ papanya berusaha untuk bilang untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Karena walau bagaimanapun kan takut jika anaknya itu masuk penjara karena terbukti bersalah, karena telah melakukan penyekapan dan juga mengubur hidup-hidup Yuda. Dan mamanya itu sangat khawatir betul kepada Rafael jika Rafael itu tertangkap polisi. Dan ini sangat berbahaya sekali, makanya papanya minta kepada anaknya Rafael untuk menelpon pengacaranya Reno
untuk menyelesaikan kasus ini, karena walau bagaimanapun ini harus diselesaikan ya secara kekeluargaan, dan mama papanya akan membantu. Namun sayangnya ketika mama papanya berusaha untuk membantu anaknya Rafael ya dari kasusnya jeratan hukum ya supaya dia tidak terjerat hukum dan masuk penjara, namun ternyata di situ Rafael sok bisa mengatasi semua masalahnya secara sendiri. Namun papa mamanya sangat sedih ketika melihat anaknya itu tidak bisa dikasih tahu semacam itu. Dan di situ membuat mamanya berusaha bilang ke papa untuk nasihatin anaknya, namun sayangnya anaknya tidak bisa dinasihatin. Datanglah Mama Gina. Mama Gina mengungkapkan di depan orang tuanya Rafael bahwa anaknya tidak berarti bersalah. Yang bersalah itu adalah anaknya Rafael, dan Rafael pasti akan mendekam di penjara. Dan otomatis apa yang dilontarkan oleh Mama Gina itu membuat hatinya Mama Lestari itu sangat sedih. Karena walau bagaimanapun di situ Mama Gina tahu betul jika anaknya itu masuk penjara, sedihnya, sakitnya itu tahu betul. Namun kebenaran akan tetap terungkap ya bahwa Rafael itu orang yang bersalah, makanya dia harus masuk penjara semacam itu. Dan